itu menjadi lebih melarat, menjadi tidak sejahtera. Sebaliknya manusia itu semakin sejahtera. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqalla ilman minal yaumil ladzi madha qablahu. Melainkan yang dimaksud zaman itu akan semakin buruk itu adalah karena ilmu yang ada di tengah umat manusia itu semakin lama semakin berkurang. Ini yang dimaksud zaman itu semakin buruk, yakni ilmu yang ada di tengah umat manusia itu semakin berkurang. Maksudnya ilmu adalah ilmu agama. Ilmu agama yang ada di tengah masyarakat itu semakin lama itu semakin berkurang. Dan kenapa kok ilmu itu berkurang? Karena Allah itu mencabut ilmu, Allah itu menghilangkan ilmu dari tengah-tengah umat manusia. Sehingga ketika ilmu agama itu dicabut, maka kemudian orang itu menjadi kehilangan pegangan. Mereka kehilangan petunjuk, kehilangan pedoman dalam cara menjalani hidup di tengah masyarakat. Mereka tidak mendapatkan petunjuk, sehingga mereka itu tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, pundi sing bener, pundi sing Allah ngerti. Serta kemudian mereka itu bahkan sebaliknya, hal-hal yang batil dianggap sebagai sesuatu yang benar. Sing salah dianggap bener, kosong-kosongipun sing bener dianggap salah. Sing totonan didadekake tuntunan, sementara tuntunan didadekake tontonan. Nah, kenapa ilmu itu berkurang? Nah, ini dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Bagaimana cara Allah itu menghilangkan ilmu dari tengah-tengah umat manusia? Nabi itu bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu, tidak akan menghilangkan ilmu dengan cara tiba-tiba dari tengah manusia. Caranya Allah itu betul terus dicabut, mak brol betul. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah itu akan menghilangkan ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Para ulama dipun pejahi dening Allah setunggal, boga setunggal dan tidak ada gantinya. Apa niku? Orang sakniki nggih, mereka itu bisa dan mudah untuk belajar agama, tapi mereka itu kesulitan untuk mengamalkan agama. Banyak orang yang tahu ilmu-ilmu agama karena saking banyaknya media-media informasi, tetapi mereka itu sulit untuk mengamalkan ilmu agama mereka. Sehingga meskipun banyak orang itu yang tahu ilmu agama, hanya sedikit ulama. Karena jenenge ulama itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga pengamalan. Sekarang banyak orang yang sulit untuk mengamalkan ilmu agama mereka. Para ulama itu disudo dening Allah, dipun wafataken dening Allah lan boten wonten gantos itu. Nek para ulama, orang-orang yang paham agama serta orang-orang yang paham ilmu pengetahuan itu semakin lama semakin berkurang kados pundi. Nabi melanjutkan wa inna lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika orang-orang alim itu tidak tersisa, maka orang-orang itu kebingungan untuk mencari pemimpin mereka. Sehingga mereka itu mengangkat pemimpin mereka, mendaulat panutan mereka itu dari kalangan ru'usan juhalan, orang-orang bodoh. Wong bodoh didadekake pemimpin. Niku lho Pak. Kula mboten ngomongke caso lho niku lho.
Wong bodoh didayake pemimpin, didaulat untuk menjadi panutan. Ngoten kuwi. Nek rung cukup umur undang-undangnya sing diganti. Pokoknya ya caranya. Mboten kok terus apa? Mboten terus kok ditahan. Pokoknya keinginanmu ditahan sebentar. Nunggu cukup umur boten. Ning undang-undangnya sing diganti. Monggo saya ya kaya mana kae. Nah, niki dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai pemimpin mereka. Termasuk sing gandeng niku nggih padha mawon niku. Malah saya. Nah, ning pidato saya ingin kita harus, kula iso mawon niku. Pidato anane unine saya ingin kita harus. Coba. Nanti apa? Kula menyarankan ini si dia itu harus puasa pidato untuk meredam kemarahan rakyat. Kenapa? Anak ngrungokke nesu tenan iki. Ngrungokke pidato nesu tenan iki. Nek iki sing kula omongke sanes tiyang godian nggih. Pak Sani ngene. Saya kita harus. Kita lanjutkan. Nah, ketika para pemimpin yang bodoh itu dimintai nasihat, dimintai saran, dimintai solusi. Fasu'ilu, masyarakat itu minta saran, minta solusi pada para pemimpin mereka itu. Wa aftau bi ghairi ilmin. Maka mereka itu berfatwa menjawab tanpa dasar ilmu. Ini gimana ini dolar naik? Tenang saja, rakyat tidak pakai dolar. Nah, contoh apa itu? Mereka itu menjawab ngawur tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Maka mereka itu adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Ngoten itu. Jadi pimpinane niku bodoh. Nek pimpinane bodoh niku sing milih kados pundi Pak Adi. Saya bodoh. Kula takon Pak Hadi, jalaran ini nabok nyilih. Nah ini ya Bapak Ibu jamaah Allah yang telah diramalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai zaman yang akan datang. Dan zaman yang akan datang itu adalah zaman yang telah kita hadapi ini. Betul nggih? Awake dhewe pun ngadepi kondisi yang telah diramalkan, diisyaratkan oleh Nabi 14 abad silam. Nah, sakniki nek konten itu njur kepripun, ngoten nggih. Niki jam pinten niki? Setelah ganti tahun itu langsung lanjut. Nah, kalau kita itu menghadapi kondisi seperti itu juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Saat ini saya mau menceritakan tentang seorang sahabat yang lain. Namanya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi midanget asma menika. Semua baru para pendengar meskipun baru saja. Hudzaifah ibnul Yaman ini juga seorang sahabat yang menarik. Hudzaifah ini itu diberi gelar dengan sebutan Sahibu Sirri Rasulillah, penjaga rahasia Nabi. Kenapa kok dikasih gelar seperti itu?
Karena Hudzaifah ini adalah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi tentang identitas serta nama-nama orang munafik di Madinah. Zaman Nabi itu wong munafik niku omongane teng Madinah. Teng Mekah mboten wong munafik. Enggak adanya orang kafir. Adanya orang kafir di Mekah. Kalau di Madinah itu ada orang musyrik, ada mukmin dan juga ada orang munafik. Nah, nama orang-orang munafik di Madinah ini yang tahu itu Nabi. Dan Nabi kemudian memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman menika, tetapi Nabi itu mewanti-wanti, iki cukup tok kowe aja diganda-gandake wong iya. Nah, pesan Nabi itu, rahasia itu kemudian dipegang teguh sampai wafatnya si Hudzaifah bin Yaman menika. Jadi meskipun Hudzaifah itu memegang rahasia Nabi itu, tapi sahabat-sahabat yang lain itu tahu bahwa selain Nabi yang tahu nama-nama orang munafik di Madinah itu Hudzaifah. Sehingga menariknya ketika Rasulullah itu telah wafat, yang namanya Umar bin Khattab niku wae nek layan, nek takziah niku sadurunge nyalatke takon dhisik. Iki Hudzaifah mau nyalatke ora? Boten nek Hudzaifah orang nyalake, aku ya ora nyalake. Sebab ojo-ojo Hudzaifah itu tidak menyalatkan karena jenazah itu adalah jenazah orang munafik. Tapi kalau Hudzaifah menyalatkan, Umar bin Khattab kemudian ikut menyalatkan. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini beliau itu pernah meriwayatkan satu hadis. Dia mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa as'aluhu anis syarri, tetapi sebaliknya aku bertanya kepada Nabi itu tentang keburukan. Mukhafatan ayyudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan dapat menimpa. Nah, dia itu bertanya, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah wa syarrin. Dulu kami itu berada pada masa jahiliyah dan pada masa keburukan. Wa hadanallah ilaina bil khair. Tetapi kemudian Allah itu menunjukkan kepada kami itu kebaikan. Hal ba'dal khairi syarrun, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Nabi menjawab, "Na'am, ya, setelah kebaikan ini akan ada keburukan." Apa keburukannya? Itu. Apa keburukannya? Nabi itu kemudian mengatakan, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Orang-orang itu akan mengambil sunnah, mengambil kebiasaan bukan dari kebiasaanku, dan mereka itu mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Dari pun nopo mereka mengambil tradisi, mengambil adat istiadat sebagai suatu kebiasaan untuk menggantikan sunnah. Dengan kata lain, misalnya terkait dengan hal ini adalah berkembangnya bid'ah. Dan mereka itu mengambil petunjuk bukan selain dari petunjukku. Mereka tidak menjadikan sabda Nabi, tidak menjadikan petunjuk Nabi itu sebagai pedoman, melainkan yang dijadikan sebagai pedoman adalah nafsu mereka, akal mereka. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman menikah bertanya, "Ma tara in adrakani dzalik?" Apa saran Anda? Apa nasihat Anda wahai Rasulullah jika aku menjumpai kondisi semacam itu? Nabi kemudian mengatakan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau hendaklah tetap mengikuti jamaah kaum muslimin dan para pemimpin mereka.
tetap mengikuti, tegesipun awake dhewe niku pun melu sadurunge. Dan ketika kita menjumpai kondisi seperti itu, kita tetap mengikuti jamaah kaum muslimin itu serta mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Ini nasihat Nabi SAW kepada Hudzaifah bin Yaman ketika menjumpai satu jamaah ingkang dipun sebataken ya. Ada yang terbaik wa fiha dakhar, dan di dalam zaman itu ada kegelapan, ada kesamaran. Kesamaranipun menapa? Ada orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi. Lan du'atun ila abwabi jahannam, para penyeru, para dai kepada pintu-pintu jahanam. Orang terang-terangan mengajak kepada orang lain itu untuk masuk ke pintu jahanam. Mereka disebut dai, para penyeru. Tapi dai mereka itu bukan dai mubaligh, bukan dai yang mengajak kepada pintu surga, melainkan dai yang mengajak kepada pintu jahanam. Mereka itu secara fisik blegere niku kaya dai, kaya ustaz, kaya ulama. Tapi mereka itu mengajak kepada pintu jahanam. Sinten mawon niku warna-warna. Nek zaman biyen jenengan kemutan sing jenenge Dimas Kanjeng. Betul kan nggih? Wah, pengikutnya Masya Allah. Zaman sakniki ya warna-warna. Ana sing gelare niku Gus, ana sing gelare Habib. Betul nggih? Nganggo sorban, nganggo jubah, senajan to le nyandang ngoten niku duwe gelar Gus, duwe gelar Habib, ning dheweke ngajak ziarah ke makam-makam wali palsu. Ngoten niku lho. Ampun ta sing ngoten niku nggih. Habib sing senengane gawe makam palsu, ngapusi umate. Nah, ada malih sing Habib sing mereka itu menipu umatnya. Mereka itu memanfaatkan kebodohan umatnya untuk meraih popularitas, meraih tujuan-tujuan duniawi. Ngoten niku. Du'atun ila abwabi jahannam. Iku mboten mung Habib, termasuk Gus-gus. Oh, Gus-gus saya akeh mulih. Saya akeh mulih. Gus-gus. Gus. Saya nggih Pak Gus nggih. Nah, niki kalau kita menjumpai kondisi semacam itu, dan ini sudah terjadi, betapa banyaknya kita menjumpai di tengah masyarakat kita, para kaum muslimin, umumnya pun tiang-tiang awam, mereka itu tertipu. Mereka itu tertipu oleh kedok-kedok orang-orang yang mengaku sebagai atau menggunakan gelar-gelar Habib, menggunakan gelar-gelar Gus. Mereka itu tertipu. Dan kita juga menjumpai betapa banyaknya saat ini kaum orang-orang yang tidak lagi menjadikan petunjuk Nabi itu sebagai petunjuk utama mereka. Mereka itu dalam memahami agama itu berpedoman kepada akal, kepada rohani mereka. Nah, menjumpai kondisi seperti itu, kados pundi kita diperintahkan untuk tetap menetapi, tetap mengikuti jamaah kaum muslimin. Kenapa? Supaya kita tidak ikut-ikutan tersesat. Niki penting. Luwih-luwih awak dhewe niku menungso. Lah gek kewan mawon dipun dawuhi jamaah. Kewan niku wonten jamaahe. Ngoten nggih? Semut niku duwe jamaah, duwe pemimpin. Nggih. Tawon wong niku nek arep iku ngunduh madu, maka yang harus dipegang paling awal adalah ratu lebah. Ratu niku nek pun dicegal, kula tawon liyane ora bakal do. Bebek saya. Bebek niku adalah contoh gambaran jamaah yang paling baik. Si ratu bebek, ratu niku jarene sing rupane ireng ngoten nggih, sing rupane lebih gelap ngoten niku nggih.
Ratune niku ngalor, anak buahé melu do ngalor. Ratune ngidul, anak buahé melu do ngidul. Ratune nyemplung jugangan, anak buahé do melu nyemplung jugangan kabeh. Ning kebangetan le manut niku nek bebek niku. Nah, niki kewan kemawon niku do melu do berjamaah, luwih-luwih awak dhewe manusia. Kita itu juga harus hidup berjamaah. Lah sakniki nek Kanjeng Nabi pareng dawuh talzamu jama'atul muslimin, ikutilah tetapilah jamaah kaum muslimin, terus jamaah awake dhewe niku sinten? Ngoten nggih. Nek kon melu jamaah njur aku melu jamaah sing ndi? Mboten usah bingung. Nggih, jenengan pun dadi warga Muhammadiyah derek. Nah, yang warga Muhammadiyah tetap menetapi mengikuti jamaah warga Muhammadiyah. Sing dadi warga jamaah yang lain, jamaah jihadi misalnya, itu tetap mengikuti dengan istiqomah jamaah yang sudah ada. Ngoten niku. Kenapa? Karena dengan mengikuti jamaah kita itu tidak akan tersesat. Nabi menyatakan wa kana ya'kulu bi'bu al-qasiyah, yang dicaplok oleh serigala, sing diplok dipangan dening asu wajak iku mau ketika nyebut Kanjeng Nabi, mau wedhus sing metal saka grombolane. Ning nek wedhus melu jamaah ora bakal diplok asu wajak. Wedhus iki melu jamaah mboten, Pak? Mboten nggih. Nek wedhus yen kula ora dawuh jamaah ya, Mas. Sekarang ya wedhus. Nah, ini pentingnya kita itu berjamaah, dan bagaimana cara kita itu agar kita itu bisa benar berjamaah dalam kerangka jamaah kaum muslimin. Injil menika biasakanlah untuk mengikuti sholat berjamaah bagi tiang kaku. Ini adalah upaya agar kita itu tetap istiqomah.